tidak memiliki selainnya. Jadi namanya wujud tidak memiliki selainnya. Sebelum kita lanjut, kita bicara sedikit dulu tentang keabsolutan, absolutas. Kita bicara sedikit tentang absolut ya. Kalau absolut misalnya kita gambarkan dengan titik-titik ya. Kita gambarkan dengan titik-titik seperti ini. Kalau kita anggap ini sebagai absolut, absolut itu artinya cuma dia. Absolut itu artinya tidak ada batasnya. Tidak ada batasnya. Jadi kalau kita mengatakan absolut itu tidak ada batasnya, secara otomatis tidak ada selainnya. Karena kalau ada selainnya kan ada batasnya, dibatasi oleh selainnya. Kita ulangi lagi, kalau kita mengatakan bahwa wujud ini adalah absolut, dan absolut artinya tidak ada batasnya, otomatis tidak ada selainnya. Karena kalau ada selainnya, ya berarti ada batasnya, yaitu dibatasi oleh selainnya. Jadi konsekuensi mengatakan bahwa wujud itu adalah absolut, mutlak, adalah tidak boleh ada batasnya, tidak terbatas, unlimited, tidak ada endingnya, no ending. Karena kalau ada endingnya berarti ada batasnya, batas ending. Ya, kalau ada limitnya ada batas limitnya, gitu. Batas limitnya setelah limitnya selesai kan berarti ada sesuatu selainnya. Ya kalau kita anggap ini limit, ya kita anggap ini titik-titik ini limit berarti ada sesuatu di luarnya, di luarnya. Makanya ini hanya penggambaran kita bahwa kalau kita menggambarkan sesuatu itu sebagai sesuatu absolut, ya supaya kita bisa memahaminya dengan gampang, kita anggap ini sebagai titik-titik yang kita tuliskan sebagai sesuatu yang ada. Contoh yang paling gampang kita lihat adalah, saya ceritakan sedikit tentang alegori Plato. Bapak Ibu mungkin biasa dengar alegori Plato. Kita tahu Plato ini adalah murid daripada Socrates. Jadi Plato adalah murid dari Socrates. Socrates. Jadi Plato adalah murid daripada Socrates. Murid dari Socrates. Nah, kemudian Plato ini punya namanya alegori. Alegori itu semacam perumpamaan. Jadi namanya alegori Plato. Alegori Plato karena Plato yang bikin. Jadi bagi Plato mengumpamakan, ya, menggambarkan manusia itu seperti orang yang berada dalam gua. Jadi menggambarkan manusia itu ada di dalam gua. Katakanlah ini adalah manusia, ini adalah gua. Adalah gua. Ini adalah gua. Yang menghadap ke sini orang ini. Orang ini menghadap ke depan. Orang ini menghadap ke depan sini. Sepanjang hayatnya orang ini ada dalam gua menghadap ke depan. Kemudian di sini ada lubang. Sini ada lubang. Ini ada lubang. Katakanlah ini adalah lubang ya. Ini katakanlah di sini ada lubang. Kemudian dari lubang ini, dari lubang di sini, kemudian masuklah cahaya ke sini. Masuk cahaya menimpa mereka. Ada cahaya menimpa mereka. Tapi karena orang ini selalu menghadap ke depan sini, menghadap satu arah, dia tidak pernah menghadap ke belakang sini, maka kita lihat dia merasa ada selain dirinya di sini, yaitu gambaran yang ada di dinding ini. Jadi di dinding ini ada bayangan. Dan dia menganggap bayangan itu benar-benar ada, real. Dia lihat, jadi dia merasa tidak sendiri di dalam gua. Kenapa? Karena dia melihat ada bayangan di sini. Tidak pernah menyadari kalau ini adalah bayangan dirinya sendiri. Karena orang yang menyadari kalau ini adalah bayangannya tahu yang namanya cahaya. Sedangkan ini tidak pernah tahu kalau ada cahaya, karena ini berada di dalam gua. Berada di dalam gua terus-menerus. Nah, kata Plato,
Kalau kita datang kepada orang ini dan ceritakan kepadanya bahwa bayangan itu tidak real, tidak nyata, dia pasti tidak percaya. Kalau kita katakan bahwa bayangan ini tidak nyata, tidak real, yang real apa? Cahaya. Mereka tidak percaya, kata dia. Karena dia tidak pernah bahkan mau berbalik ke belakang sini. Dia hanya selalu melihat ke sini. Tidak pernah melihat ke belakang sumber cahaya ini. Sehingga dia yakin sekali kalau bayangan ini adalah sesuatu yang lain selain dirinya. Tidak pernah percaya kalau itu adalah bayangan dirinya sendiri, yang hakiki, yang asli, yang real adalah dirinya. Cahaya bayangan itu tidak real, tidak nyata. Nah, jemaah sekalian berbahagia, kata Plato, bagaimana cara orang ini bisa tahu kalau di luar dirinya itu ada dunia yang sangat indah. Ada matahari yang begitu terang benderang di sana. Cuma satu caranya, kata Plato, yaitu adalah membantu orang ini keluar dari gua. Jadi membantu orang ini keluar dari gua. Kalau orang ini bisa kita bantu keluar dari gua, maka kemudian dia akan melihat dunia begitu luas. Baru dia sadar bahwa ternyata yang disaksikan itu sangat sempit. Nah, kurang lebih seperti inilah saya kira alegorinya kita, alegori Plato ini berkaitan dengan wujud. Dia tidak melihat bahwa penyebab munculnya bayangan ini adalah matahari, cahaya. Kita tidak tahu kalau yang menyebabkan adanya segala sesuatu ini adalah wujud. Yang kita saksikan pohon-pohon. Setiap hari kita menyaksikan pokok pohon. Setiap hari kita menyaksikan hewan-hewan. Setiap hari kita menyaksikan orang-orang. Setiap hari kita menyaksikan gedung-gedung. Setiap hari kita menyaksikan sawah dan ladang. Dan kita percaya bahwa itu benar-benar ada. Kita menganggap itu hakiki, asli. Nah, seperti itulah kata Plato dengan orang dalam gua ini. Yang namanya kata ada itu tidak bisa kita lihat. Jadi kata ada ini, kata ada, ya, semua kita yakin tentang ini, bahkan semua kita menggunakannya. Ini namanya aksiomatik. Jadi tentang kata ada ini adalah aksiomatik. Aksiomatik. Aksioma, kenapa? Karena kita semua pakai. Tidak ada di antara kita yang tidak pernah menggunakan kata ada. Ya, ayah ada, ayah gimana? Ada di rumah, ada, kan gitu. Ya, kamu punya kue tidak? Kita katakan ada. Ya. Selalu begitu. Jadi kata ada ini dipakai sejak kita lahir sampai sekarang. Tetapi banyak di antara kita ketika berbicara tentang ada mulai bingung. Apa itu ada? Ya. Padahal selalu kita gunakan. Selalu kita menggunakan kata-kata ada meja. Ada orang. Di rumah itu ada orang. Di kebun itu ada singkong, ubi kayu. Di peternakan itu ada kambing dan sapi. Setiap saat kita gunakan kata ada. Tapi begitu disuruh merenungkan kata ada, bingung kitanya. Bahkan kita menganggap yang asli itu kambing, sapi, meja, dan sebagainya. Seperti mana tadi orang ini? Yang dianggap asli yang ada itu adalah bayangan dia. Dia lupa kalau bayangan ini terjadi karena ada cahaya dari sini. Dia lupa kalau ini bayangan tidak akan pernah ada kalau tidak ada cahaya. Jadi bayangan ini hanyalah merupakan konsekuensi logis atau diadakan oleh cahaya. Cahayalah yang ada, bayangan menyusul. Jadi bisa dikatakan bahwa bayangan ini adalah diwujudkan, wujudnya itu adalah matahari, cahaya. Nah, beginilah sehingga kemudian banyak orang yang tidak menyadari apa yang disebut dengan kata ada itu. Sehingga kemudian kita membicarakan kembali, kita banyak bingung. Nah, satu-satunya cara, mari kita belajar kembali. Seperti kata Plato tadi, keluar dari cara berpikir kita yang selama ini sudah mengkungkung kita bagaikan buah. Kita seperti katak yang berada dalam tempurung. Katak yang ada dalam tempurung itu tidak tahu apa yang ada di luar sana. Tetapi suaranya gede, nyaring, besar. Nah, inilah yang akan kita coba bicarakan sekarang, bahwa kata ada itu nyata, sedemikian nyatanya, sampai kita tidak menyadarinya. Sedemikian nyatanya itu ada, sampai kita tidak menyadarinya. Kita melihat di tempat kita, Bapak Ibu sekalian, melihat laptopnya, melihat handphonenya, dan kemudian melihat gambar-gambar ini di layar, kita akan melihat ini gambar ini
Ya karena gambar. Kita lupa bahwa semuanya ini ada karena ada cahaya. Coba kalau laptopnya atau handphonenya habis baterainya, mati baterainya. Apakah masih bisa Bapak Ibu menyaksikan ini? Tidak bisa. Begitu baterainya habis sama sekali, powernya habis sama sekali, tidak bisa memancarkan cahaya lagi, semua gambar di layar ini jadi hilang. Jadi kita artinya seakan-akan ini ada, tulisan ini ada bisa kita baca. Tulisan aksiomatik kita bisa baca. Layar ini dengan garis-garisnya bisa kita lihat. Kita lupa bahwa penyebab ini semuanya ada karena ada cahaya. Begitu cahayanya kita matikan langsung hilang. Ya. Begitu cahaya kita matikan langsung hilang. Misalnya gini kita matikan. Ya. Begitu kita matikan langsung hilang. Nah ini. Coba Bapak Ibu sekalian melihat, ada nggak gambar dia di ya, tidak ada sama sekali. Ya. Jadi dengan demikian di Mas Keser Bahagia langsung hilang itu gambar. Padahal saya cuma matikan layarnya seperti ini. Ini cuma artinya apa? Suplai cahaya tidak ada lagi yang masuk ke layar. Begitu suplai cahaya tidak ada lagi masuk dalam layar, ya semuanya hilang. Yang ada adalah kegelapan, ketiadaan. Kapan dia ada kembali? Kalau kita nyalakan lagi cahayanya. Ya. Begitu kita nyalakan cahayanya baru muncul lagi kembali. Nah jadi Bapak Ibu yang saya berbahagia, ini adalah contoh yang paling bagus tentang kata ada itu tadi. Nah sekarang untuk memancing kembali hilang screen-nya, kerja-kerja pikiran kita. Kenapa? Kenapa? Screen-nya hilang, Ustaz. Oh hilangnya. Oh iya, sorry. Screen-nya maaf ya hilang. Ternyata hilang beneran tadi, kita hilang-hilang. Sekarang ada. Nah jadi jemaah sekalian, jadi kita lihat ada kenapa? Karena ada cahaya. Jadi apa layar laptop kita ini menyala lagi, menyala ya kelihatanlah tulisan ini. Padahal kalau kita lihat ini cahayanya tidak kelihatan. Yang seakan-akan yang kita lihat itu adalah kertas yang bergaris-garis, tulisan-tulisan, gambar-gambar seperti ini. Cahayanya tidak kelihatan. Kenapa? Sedemikian terangnya cahaya, kita tidak lihat. Makanya kita sebut dengan dia aksiomatik. Kita terima secara given. Ya, kita terima secara given. Tanpa pernah mempertanyakannya lagi, mana cahaya yang tidak kelihatan. Kita sangkanya cahaya hanya keluar kalau ada balon di sini, balon atau bohlam. Ada ada sumber cahaya. Padahal ini semuanya disebabkan karena cahaya. Nah, jadi itu adalah ada sedemikian terangnya seperti itu. Karena ada sedemikian terangnya seperti itu, maka kemudian banyak di antara kita tidak menyadarinya, sebagaimana orang ini tadi dalam alegori Plato tidak menyadari kalau sebetulnya di luar gua ini ada realitas, sesuatu yang luar biasa, dan bayangan yang ada di dalam sesuatu yang ada di dalam diri gua ini adalah bayangannya sendiri. Dan bayangan itu terjadi otomatis karena ada cahaya masuk. Kalau tidak ada cahaya masuk, tidak akan ada bayangan di sini. Tetapi karena mereka tidak pernah melihat ke belakang, maka yang disaksikan hanya di dinding gua bagian depan, maka tidak pernah mau percaya kalau ini adalah bayangannya sendiri, dan itu muncul karena adanya cahaya. Nah jemaah sekalian, ini adalah perumpamaan bagi kita semuanya yang tidak pernah mau ke belakang, berpikir ke belakang. Ke belakang mana? Ke alam non-materi. Di balik panca indera kita. Kita selama ini juga menggunakan akal pikiran, tetapi akal pikiran kita itu hanya ke bagian indrawi. Karena kan akal pikiran kita bekerja seperti ini, Pak sekalian. Jadi akal pikiran kita itu seperti ini. Yang anggaplah ini adalah batas alam zahir. Alam zahir. Alam zahir ya. Ini adalah alam batin. Alam batin. Jadi ini adalah alam batin. Nah, kita ini adalah ya mempunyai seperti ini. Nah, kurang lebih seperti inilah. Jadi ini adalah ya di sini ada titik pertemuan. Nah, di sini jemaah sekalian inilah fungsinya akal ini. Jadi kita sebut ini adalah akal. Ini akal. Ini adalah kita akal kita.
Nah, akal kita ini Mas sekalian ada di sini, ada yang menghadap ke depan sini. Jadi akal kita ini ada yang menghadap ke depan, ya, ada yang menghadap ke depan. Jadi ada yang menghadap ke depan sini, ya. Dan ada yang menghadap ke belakang sini. Cuma sayangnya Mas sekalian, karena kita dari kecil terbiasa melihat ke depan, ini kita terbiasa melihat ke depan, tidak pernah kita mau melihat ke belakang. Tidak pernah kita mau melihat ke belakang sini. Bahkan banyak di antara kita yang tidak percaya kalau ada alam, ada realitas, ada reality di belakang sini. Kita hanya menganggap inilah realitas. Ya, jadi kita menganggap yang zahir inilah kenyataan. Filsafatnya namanya filsafat materialisme atau realisme. Ya, materialisme atau realisme. Jadi realisme dan materialisme ini adalah filsafat yang percaya kalau tidak ada di belakang sini. Ya, tidak ada di belakang sini. Walaupun setiap saat akalnya sebetulnya memberikan trigger, memberikan challenging untuk mengatakan bahwa ada sesuatu di belakang sini. Contohnya apa? Contohnya kesadaran tentang aku. Contohnya lagi adalah mimpi. Itu semuanya adalah berbicara tentang alam di belakang sini, alam batin, alam non materi. Ini alam malakut, ini alam dunia. Nah, ini adalah alam panca indera di sini. Jadi di sini yang menjangkau di sini adalah mata, kuping dan sebagainya. Sedangkan di belakang ini adalah murni akal. Dan nanti cinta juga ada di belakang sini. Cinta sejati kepada Tuhan. Nah, karena jarang orang melihat ke belakang sini, tidak tahu kalau sebetulnya apa yang ada di depan sini hanya merupakan bayangan dari belakang sini. Jarang percaya kalau yang di depan sini adalah bayangan dari ini. Ini adalah lebih terang daripada ini. Banyak orang tertipu di sini. Makanya dalam Al-Quran mengatakan, dunia ini bukan kehidupan yang sesungguhnya, tetapi dunia ini adalah lahun walaibun, hanyalah permainan dan senda gurau saja. Seperti tadi, hanya bayangan saja. Harusnya kehidupan sesungguhnya di belakang sini. Wadaral akhir, akhir artinya di balik ini adalah lahiyal hayawan, adalah kehidupan yang sesungguhnya. Jadi wadaral akhir lahiyal hayawan. Kehidupan akhirat itu adalah kehidupan yang sesungguhnya. Di sini di belakang sini. Ya, bukan di sini. Nah, maka agama datang itu mengingatkan kita bahwa wahai manusia ada kehidupan di belakang sini. Makanya agama sering sekali mengatakan afala taqilun. Kenapa tidak gunakan akalnya? Artinya apa? Tidak gunakan akalnya secara holistik, totalitas. Bahwa yang namanya akal itu tidak terbatas di sini saja. Jadi akal tidak bisa dibatasi di sini. Ya. Jadi akal ini tidak terbatas di sini saja. Ya. Tapi akal itu adalah ke sini dan ke sini. Bahkan fungsi akal yang sesungguhnya adalah satu keseluruhan. Ini akal ke depan sini membuat kita menganalisa bahwa semuanya ini adalah tanda-tanda, alamat, ayat tentang adanya alam di balik sini. Bahwa ada alam batin namanya. Semua yang ada di sini hanya merupakan ayat atau alamat saja. Makanya kita membaca alam dengan alam apa namanya? Kita membaca alam ini sebagai alam, alamat. Dan satu asal kata dan kata alamat. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi alhamdulillahirabbil alamin. Jadi alam ini adalah alam yang merupakan alamat tentang adanya ini. Dalam Al-Quran dikatakan pencipta langit dan bumi itu ada tanda, ada ayat. Jadi ada ayat. Bagaimana kita melihat ayatnya? Apabila ada hubungan di sini nih. Ya. Kalau di sini tidak ada hubungan, ini kalau tidak di sini tidak ada hubungan, tapi dia dikotomi namanya, diputus sampai di sini, ya berarti ini yang disebut dengan materialisme atau realisme. Tapi kalau percaya ada di sini tapi tidak perlu diperhatikan, itu namanya sekularisme. Jadi sekularisme itu percaya kalau ada alam sini. Tetapi ya ngapain kita memperhatikannya? Toh kita hidup di alam zahir, di alam materi. Sehingga penentu nilai di sini adalah yang berkaitan dengan materi. Modal, capital. Siapa yang tidak punya materi dan modal, yang berarti tidak bisa eksis di sini. Nah, inilah jemaah sekalian, ketika orang tidak percaya lagi di sini, berarti tidak ada value, tidak ada nilai-nilai. Yang ada hanyalah modal, benda-benda dan sebagainya. Demi menghormati benda, orang terkadang dikorbankan. Lihat misalnya perampok. Perampok itu ingin mengambil hartanya orang. Dan dengan mengambil hartanya orang, misalnya motor, yang harganya cuma 20 juta. Rela mengorbankan nyawa orang itu, pemilik motor. Padahal nyawa orang itu kan nilainya ratusan miliar, bahkan triliunan, bahkan tak terhitung.
Tetapi bagi orang yang sudah tertutup akal pikirannya, mereka mau membunuh orang demi mengambil motornya yang harganya 20 juta itu. Artinya apa? Artinya manusia tidak bernilai lagi. Yang ada hanyalah dunia saja, materi saja. Nah, maka agama datang untuk menjelaskan ini adalah satu kesatuan. Makanya ketika Tuhan menurunkan surat pertama, yang pertama adalah Iqra, bacalah. Bacalah Bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi ini adalah ciptaan, ini adalah penciptanya. Begitu kita membaca Iqra, langsung Allah membicarakan tentang gambar ini. Jadi di sini ada. Jadi Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi penciptaan di sini ada penciptanya. Jadi ada khalq, ada khaliq. Jadi di sini ada khalq, ya, ada khalq. Dan di sini adalah khaliq, ya, khalq. Ini ada khalq, khaliq, di sini ada khalq, ciptaan. Jadi kalau ada ciptaan berarti ada penciptanya. Nah, jadi artinya ketika kita baca surat Al-Alaq, langsung menyuruh kita sebetulnya start dari sini, lalu kemudian masuk ke sini. Iqra bismi, Iqra, bacalah. Apa yang dibaca? Semua realitas yang ada di sini. Bismi, melalui, ada perantaraan bismi. Iqra bismi rabbika alladzi khalaq. Siapa itu Rabb? Khalaq, yang menciptakan. Jadi apa yang ada di sini ada penciptanya. Apa yang ada di sini tidak terjadi dengan sendirinya. Dia adalah maujud dan ada yang mewujudkannya. Jadi saya kira Pak Gus sekalian, ini konsep ini sangat jelas di dalam agama kita sebetulnya. Kita kembali tadi ke sini. Jadi sekarang kita kembali bicara wujud. Jadi wujud itu jelas sekali. Dia absolut tadi, seperti gambar kita tadi di sini. Karena dia absolut, tidak boleh ada selainnya. Karena kalau ada selainnya kan berarti tidak absolut. Ada yang batasinya. Kalau kita katakan absolut itu tidak terbatas, ya berarti kita terima tidak ada selainnya. Karena kalau ada selainnya kan berarti ada yang batasinya. Contohnya, kita ada lagi selain di sini. Ya, ada lagi sesuatu selain dia di sini. Ya, kita anggap di sini ada lagi yang lain di sini. Yang mungkin tidak sebesar yang pertama. Ya. Perhatikan sekalian. Begitu ada di sini, selain dirinya kan berarti ini dibatasi sama ini. Ya. Kalau kita katakan ini tidak terbatas, pasti saling membatasi secara otomatis. Ketidakterbatasan ini tidak masuk akal apabila ada sesuatu di sini. Ketidakterbatasan ini tidak masuk akal kalau ada sesuatu di sini. Karena kalau kita katakan ini tidak terbatas dan menerima ini, berarti kan ada pembatasnya di sini. Ya. Begitu ya, kalau kita terima ini tidak terbatas, tapi kita menerima ada selain dirinya, berarti lagi-lagi menerima adanya pembatas di sini. Ada pembatas berarti ada limit, ada endingnya. Dan itu tidak berlaku dalam teori tidak terbatas atau keabsolut. Dengan demikian, begitu kita menerima absolut ini, maka muncullah negasi-negasi. Negasi pertama, hukum negasi wujud yang pertama ialah tidak memiliki yang selainnya. Satu kita sudah bahas, bukan lalu. Yang kedua, wujud tidak memiliki padanan atau sekutu. Jadi ingat, pertama tidak memiliki selainnya, tidak bisa memiliki selainnya. Yang kedua tidak punya padanan. Padanan sekutu itu kan harus sama. Ada dua tetapi sama. Kalau ada dua tapi sama kan tetap saling membatasi. Ya. Jadi dengan demikian, hukum negasi wujud yang kedua adalah wujud tidak memiliki padanan atau sekutu. Ya. Yang ketiga, ya kita singkat karena ini minggu lalu kita sudah pelajari. Sifat negasi yang lain adalah bahwa wujud bukan substansi ataupun aksiden. Bukan substansi ataupun aksiden. Ya. Karena substansi dan aksiden ini juga sekalian bahagia, adalah juga sebetulnya adalah saling membatasi satu sama lain. Jadi dia bukan yang namanya wujud itu bukan substansi, juga bukan aksiden. Kita sudah terangkan apa yang substansi. Substansi contohnya misalnya kayu, aksidennya meja kayu. Jadi kayu adalah substansi, sedangkan aksidennya adalah meja. Ya. Bahkan kayu sendiri sebagai substansi dia tidak bisa lepas dari bentuk. Misalnya pohon, aslinya kayu itu kan dari pohon. Pohon itu kan berbentuk, misalnya berbentuk bulat, tinggi. Kita lihat aja pohon kelapa kan tinggi tuh pohon tuh, itu kayu. Ataukah pohon yang besar seperti kayu kamper misalnya.
Itu adalah pohon yang tinggi. Jadi artinya apa? Yang namanya substansi ini, ya dia tetap tidak bisa lepas dari apa yang disebut dengan bentuk. Jadi dengan demikian tidak bisa dikatakan wujud. Karena apa? Karena berarti dia tersusun. Ketika dia tersusun kan berarti bahwa saling membatasi. Kalau tersusun itu kan berarti ada dua yang sama dengannya. Atau paling tidak dia saling membatasi satu sama lain. Atau pernah kita terangkan bahwa kalau ada penyusunnya, berarti hakikat wujud didahului oleh penyusunnya. Berarti bukan wujud. Wujud tidak bersifat mutlak dan absolut. Ya. Seperti yang pernah kita terangkan tembok. Tembok itu selalu didahului oleh penyusun tembok, yaitu batu bata dan semen misalnya. Nah, jadi itu adalah yang ketiga. Yang keempat, wujud bukan merupakan bagian. Jadi wujud merupakan bagian, bukan partikularitas. Jadi wujud bukan merupakan bagian, karena bagian lain yang diasumsikan itu adalah sesuatu selain wujud. Sedangkan wujud tidak memiliki yang selainnya tadi, poin pertama. Jadi kita ulangi lagi, wujud bukan merupakan bagian, bukan serpihan. Karena kalau dia serpihan, kan berarti adalah partikular. Kalau dia partikular, tidak memiliki sifat universal, seperti itu. Nomor 5, sifat negasi yang lain. Yaitu bahwa wujud tidak memiliki bagian-bagian yang menyusun, kita sudah terangkan. Jadi dia tidak memiliki bagian-bagian sebagai penyusunnya. Kenapa? Karena penyusun itu pasti mendahului yang tersusun. Makanya di sini disebutkan penyusun itu baik berupa konsep, konseptual, atau misalnya eksternal, komposisi alam eksternal, ataupun bersifat kuantitatif, seperti misalnya dimensi, panjang, lebar, dan sebagainya. Jadi kita ulangi, yang namanya wujud itu menegasi konsep ya. Konsep itu harus yang ada dalam pikiran kita yang terdiri daripada genus dan diferensia. Ya, contohnya kita sampaikan manusia itu apa? Secara konseptual, manusia adalah hewan yang berpikir. Hewan adalah genus, berpikir adalah diferensia. Yang kedua, secara eksternal di alam luar, di luar pikiran kita, di luar mental kita. Ya, selalu di luar itu ada materi dan ada bentuk. Ada matter, ada materi, dan ada form, bentuk. Ya. Ini setiap kita melihat sesuatu di luar, pasti ada materinya, ada bentuknya. Yang ketiga adalah kuantitatif. Selalu ada namanya ukuran-ukurannya. Setiap yang terikat oleh ruang pasti ada ukurannya, panjang, luas, atau bahkan volume. Ya. Jadi Bapak Ibu jemaah sekalian, ini adalah negasi yang lain. Ya. Nah, jadi jemaah sekalian berbahagia, semuanya ini kita sudah bahas pada pertemuan yang lalu. Jadi kalau tidak salah sampai di situ ya pembahasan kita yang lalu ya, sampai di sini. Ini saya ke bawah belum ada ya. Lupa kita kasih tanggal itu hari. Nah, jadi kita teruskan sekarang. Jadi dengan demikian kita sudah tahu negasi-negasi terhadap wujud tadinya. Sehingga wujud bermakna mutlak. Karena kalau ada salah satu negasi tadi yang kita terima, artinya kita tidak negasikan, berarti dia tidak memiliki sifat wujud, yaitu mutlak. Nah, jemaah sekalian, karena kemutlakannya itulah yang menyebabkan dia tidak bisa kita tahu tepi-tepinya, sehingga apa yang kita bisa bayangkan? Yang kita bisa bayangkan adalah sesuatu yang mengambil tempat dalam tanda petik pada wujud. Seperti tadi yang kita saksikan, sapi, kambing, pohon, langit, bumi, matahari, rembulan, apalagi bintang-bintang. Cuma itu yang kita saksikan. Seperti persis kalau kita masuk di dalam samudra, kalau kita menyelam masuk ke dalam samudra, samudranya tidak kelihatan. Yang kita saksikan apa? Batu-batu karang. Yang kita saksikan ikan-ikan, cumi-cumi. Yang kita saksikan adalah teripang-teripang. Lalu samudranya tidak kelihatan. Kenapa? Karena kita berada dalam samudra. Kita berada dalam samudra dan diliputi oleh samudra, maka ketika kita tanya ikan, mana lautan? Dia bingung, mana lautan? Kita katakan, enggak, kamu hidup dalam lautan. Dia tidak percaya. Tidak, saya hidup di alam, kata dia. Yang dia saksikan apa itu alam? Ya, ada teman-temannya ikan, ada batu-batu karang yang indah. Cuma itu yang mereka saksikan. Dia tidak percaya kalau dia hidup di alam. Kenapa? Di lautan. Karena dia tidak pernah keluar dari cara berpikir subjektif dirinya untuk menyaksikan lautan dari luar dalam tanda petik. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, inilah
begitu juga dengan kita manusia. Sedemikian jelasnya kata ada ini, kita gunakan kata ada, tapi begitu kita bicara tentang kata ada, banyak di antara kita yang kemudian agak kebingungan. Apa itu ada? Padahal ini adalah sesuatu yang sangat fundamental, sesuatu yang sangat prinsipil. Mengenai ketiadaan bagian-bagian penyusun konseptual, ini yang di atas tadi ini. Ya. Dalam wujud, apabila terdapat sebuah genus, ya, genus itu yang namanya konsep itu, kalau sekalian di pikiran, konsep itu kan mafhum. Ya. Mafhum itu adalah kita mengerti sesuatu, contohnya manusia. Manusia itu apa? Ya, manusia itu ialah hewan yang berpikir. Nah, itu konsep dalam pikiran kita. Jadi dalam pikiran kita itu tersimpan konsep tentang manusia, yaitu hewan yang berpikir. Dari mana kita ambil itu? Hewan itu adalah genusnya, berpikir adalah diferensianya. Ya, karena hewan itu kan banyak. Genus itu ada apa ya? Kelas. Ya, golongan. Jadi golongan hewan. Manusia itu adalah golongan hewan. Manusia itu kelasnya kelas hewan. Kenapa? Ya karena kita lihat manusia berjalan-jalan. Itu kan ciri-ciri hewan berjalan-jalan, berpindah-pindah tempat. Ya, tidak terpatok di dalam tanah. Kalau terpatok di tanah namanya tumbuh-tumbuhan, ya, pokok-pokok. Sedangkan kalau yang namanya hewan-hewan beraktivitas, bergerak-gerak. Seperti kita lihat ayam bisa lari, anjing bisa lari, kuda bisa berjalan, dan burung bisa terbang meninggalkan satu tempat ke tempat lain. Itu adalah ciri hewan, yaitu berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Dan itu ada pada manusia. Dua, ciri hewan itu adalah makan, minum, dan itu ada pada manusia. Ciri hewan yang lain beregenerasi, reproduksi, nah itu juga ada pada manusia. Jadi manusia ini adalah dari segi genus, dia masuk genus hewan. Tetapi apa bedanya manusia dengan sapi, kambing, unta, kuda, dan sebagainya? Nah, yaitu namanya diferensi. Pembedanya adalah akal. Jadi disebutlah manusia itu adalah hewan, hewan adalah genusnya, berpikir adalah diferensianya. Jadi kalau kita tanya apa itu manusia? Kalau kita tanya apa itu manusia? Apa itu manusia? Ini pertanyaannya. Apa itu manusia? Maka kita katakan hewan yang berpikir. Manusia ialah hewan yang berpikir. Yang berpikir. Jadi jelas sekali kita bagi dua nih. Ya. Ini satu golongan satu pihak. Ini juga adalah satu pihak. Ya. Satu pihak. Nah, ini yang kita sebut dengan ini. Ini disebut dengan genus. Ini disebut dengan diferensia. Disebut dengan diferensia. Diferensia. Ya. Genus itu adalah golongan, ini adalah pembeda. Ya. Dalam hal ini manusia, hewan, genus. Yang berpikir diferensia. Jadi hewan, manusia ialah hewan yang berpikir. Kenapa? Karena dia masuk golongan hewan, masuk diferensia. Jadi yang kita pahami itu harus mulai daripada genus dan ada diferensianya. Ketika berbicara tentang wujud misalnya, ya. Begitu kita bicara tentang wujud, ya. Wujud ini. Nah, sekarang ketika kita bicara tentang wujud, ya. Lalu apa ya, genusnya? Apa diferensianya? Ya. Jawabannya tidak ada. Kalau ada genusnya, berarti ada batasannya. Karena dia golongan. Golongan hewan tidak masuk golongan tumbuhan. Golongan tumbuhan tidak masuk golongan batu-batuan. Kan begitu. Jadi beda lagi. Nah, sedangkan wujud ini tidak ada genusnya. Karena tidak ada genusnya, tidak ada diferensianya. Karena kalau ada diferensianya, bertentangan tadi dengan negasi-negasi terhadapnya. Karena kalau ada diferensianya kan berarti wujud lebih dari satu. Kalau ada diferensi seperti tadi hewan lebih dari satu. Ada manusia, ada kuda, ada anjing dan sebagainya. Nah kalau manusia juga ada, kalau wujud juga ada diferensianya,
berarti ada selain wujud. Sedangkan kita sudah katakan tadi, salah satu negasi penting dari wujud adalah menegasi selain dirinya. Selain dirinya tidak mungkin ada. Dengan demikian, wujud ini tidak bisa dibagi atas genus dan diferensia. Ketika wujud tidak bisa dibagi atas genus dan diferensia, kan artinya apa? Artinya adalah tunggal murni. Ya, ketika tidak bisa ini, jadi kalau kita coret ini, maka istilah yang paling tepat adalah tunggal murni. Tunggal murni. Kalau kita katakan manusia tidak tunggal murni, kenapa? Karena ada genus, ada diferensianya. Kalau kita katakan batu tunggal murni, tidak, karena tadi ada materi dan bentuknya, ada meter, dan ada formnya. Jadi tidak tunggal murni. Paling tidak dalam konsepnya dia ada dua, yaitu genus dan diferensia, materi dan bentuk. Tapi dalam wujud benar-benar tunggal murni, tidak ada bagian-bagiannya, tidak terdiri daripada genus, tidak terdiri daripada diferensia, tidak terdiri daripada materi, tidak terdiri daripada bentuk. Dan karenanya tidak bisa dikonsepsi oleh pikiran kita. Tapi jelas, sedemikian jelasnya sampai tidak bisa dikonsepsi. Ya. Karena kalau masih begini dikonsepsi berarti tidak jelas. Karena ada kesamaran antara manusia dengan sapi. Maka kita perlu bertanya, apa manusia? Kan ada sapi. Maka kita katakan manusia betul masuk hewan. Tetapi hewan yang berpikir, yaitu diferensianya. Nah, berarti bahwa manusia ini walaupun tunggal, tapi tidak murni. Ya, kenapa? Ada selain manusia. Yaitu ada hewan yang memiliki kemiripan dengannya, kesamaan dengannya dalam hal makan, minum, dan bereproduksi. Nah, dengan demikian wujud adalah bersifat tunggal murni. Karena bersifat tunggal murni, tidak bisa dikonsepsi berdasarkan alam eksternal dan tidak bisa dikonsepsi berdasarkan alam mental. Jadi jelas terbagi, mudah-mudahan bisa dimengerti. Jadi dengan demikian ini tidak bisa dikonsepsi ya. Ini tidak bisa dikonsepsi ya. Ini tidak bisa tidak bisa dikonsepsi dua ya. Tidak bisa dikonsepsi di alam ya, mental. Alam mental itu alam zihni, dan tidak bisa dikonsepsi di alam eksternal. Ya, bukan berarti tidak ada, ingat. Kata-kata tidak bisa dikonsepsi bukan berarti tidak ada, dia ada. Tapi tidak bisa dikonsepsi. Karena konsep itu harus minimal terdiri daripada genus dan diferensia atau materi dan bentuk. Baru bisa kita konsepsi. Nah, ini tidak bisa dikonsepsi. Kenapa? Tidak terdiri daripada genus dan diferensia. Tidak punya genus, apalagi diferensianya. Tidak punya materi ataupun bentuk. Makanya disebut dengan tunggal murni. Tunggal murni ini, gimana sekalian? Tunggal murni inilah yang disebut dengan ahad ya. Yang disebut dengan ahad. Qul huwallahu ahad. Ahadun. Ini disebut dengan ahad. Tunggal murni. Ya. Ada selain ahad, kita sudah terangkan, yaitu wahda. Ya, ada selain wahda, yaitu wahid. Jadi ada wahda, ada wahid. Ya, ada wahda, ada wahid. Nah, yang paling murni adalah ahad. Ya. Qul huwallahu ahad. Ya, jadi ini adalah yang paling tinggi, ahadiahnya Tuhan. Dan inilah yang kita bicarakan dalam kaitannya dengan wujud. Jadi kalau begitu, karena wujud ini tidak ada pembatasannya dan tidak ada selain dirinya, berarti siapa wujud itu? Coba Bapak Ibu sekalian. Ya, kalau kita katakan wujud itu adalah tunggal murni, tidak ada selainnya, tidak ada serupa dengannya, tidak ada sekutunya, siapa yang kita maksud dengan wujud itu? Ya, tentu yang ahad. Siapa ahad itu? Allah. Wallahu ahad. Jadi dia adalah Allahu ahad. Ya. Jadi dialah Allah. Jadi dia adalah huwa. Huwallahu huwa ahad. Dialah Allah. Dialah yang tunggal murni itu. Jadi Bapak Ibu Mas Serbagai, saya kira ini jelas sekali semuanya. Jadi artinya apa? Ilmu ini mengantarkan kita kepada kebenaran teologi tauhid. Kebenaran teologi tauhid. Ya, bahwa Tuhan itu bersifat tunggal murni seperti yang diungkapkan dalam satu surat yang luar biasa.
satu surat ini mengantarkan kita kepada hakikat, yaitu surat Qul huwallahu ahad. Ya, ini kita sudah apa namanya? Kita sudah hafal semuanya, tapi tidak apa-apa kita buka. Jadi dimulai dengan kata qul. Kenapa dimulai dengan kata qul? Kan berarti bahwa di antara ciri masyarakat jahiliyah bukan hanya menyembah berhala, tetapi tidak selesai konsepsi teologinya. Tidak selesai cara berpikir ketuhanannya. Sehingga karena mereka salah, keliru, menyimpang, maka Allah datang dengan kata-kata qul. Katakan Muhammad kepada mereka, bilang kepada mereka, huwallahu ahad. Dia Allah, wujud mutlak itu adalah tunggal. Ya, dia adalah tunggal. Qul huwallahu ahad. Ya. Jadi dia adalah bersifat tunggal murni. Jadi kita sebut ahad ini tunggal murni. Jadi katakan kepada mereka tunggal murni. Jadi kalau membayangkan sesuatu selain Allah ada sekutu ataukah seperti dirinya, berarti itu bukan Allah. Jadi ketika berpikir tentang Allah, tapi kemudian ada padanannya yang disebut dengan Lata, Uzza, dan Manat, itu pasti keliru. Kalau berpikir tentang Allah, lalu kemudian ada padanannya yang disebut dengan A, B, C, D, maka itu pasti bukan Allah. Kenapa? Allah itu adalah tunggal murni. Bilang kepada mereka Muhammad, huwallahu ahad. Jadi Allah ini adalah gelar predikat yang disematkan kepada wujud tunggal murni. Kenapa disebut dengan Allah? Karena dia tunggal murni, maka dialah satu-satunya realitas. Satu-satunya realitas berarti satu-satunya yang pantas disembah. Satu-satunya yang pantas disembah, bahasa Arabnya Allah. Ulangi lagi, satu-satunya yang pantas disembah berarti dia adalah Allah. Dari kata ilahun. Dari kata ilahun. Ilah itu sesuatu yang disembah. Jadi qul huwallahu ahad, katakanlah Allah itu adalah esa. Allah itu adalah bersifat tunggal. Karena dia tunggal, cuma dia pantas sembah. Allah itu pernah kita terangkan adalah dari kata ilah. Ilah itu adalah, ya, ilah ini adalah, jadi supaya lebih mantap kita ulang-ulangi Pak Bu ya. Jadi kata-kata ilah ini, ya, ilah, ilahun, sama dengan kitabun ini. Kitabun ini sama dengan ilahun, ini pakai mat, ini pakai mat juga, ilahun. Ya. Ilahun kitabun. Ya. Kitabun ini adalah dari kata katabah. 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 Dari sini kata alaha. Ya. Alaha ini kata verbnya, kata kerjanya. Alaha ilahun. Katabah, kitabun. Katabah menulis sesuatu yang ditulis. Ini katabah. Ya, katabah artinya menulis. Nah, apa itu kitabun? Sesuatu yang ditulis ini. Kitab itu kan buku, sesuatu yang ditulis. Sesuatu yang ditulis. Ya. Nah, sesuatu yang ditulis. Kalau ini adalah menyembah. Kalau ini adalah menyembah. Berarti artinya apa? Ini adalah sesuatu yang disembah. Ini adalah sesuatu yang disembah. Ya. Jadi Allah menyembah, ini sesuatu yang disembah. Kata sesuatu menulis, kitabun sesuatu yang ditulis. Ya. Nah, jadi jemaah sekalian berbahagia, dengan demikian ketika ilah ini dijadikan ma'rifah, seperti mana kitab dijadikan ma'rifah, ini kalau kitab dijadikan ma'rifah ditambah alif lam. Ya. Ditambah alif lam di depannya. Jadi kita tambah alif lam di sini. Tambah alif lam. Jadi jadilah al-kitabu. Jadilah al-kitabu di sini. Kemudian ditambah al. Tambah al. Ya. Ditambah al. Al. Nah. Jadi al ilahu dicoret ininya, coret satu. Tadi itu adalah mat. Kan ada huruf pertamanya adalah alif. Kalau di sini lain soal, bukan alif. Ini alif, huruf mati.
Jadi maka didobalah Allah. Tulisannya kan Allah ini. Lamnya dua. Lamnya dua. Allah. Allah. Jadi artinya apa Allah? Marifat yang disembah. Alkitab marifat yang ditulis. Ditulis tapi dikenal. Seperti kitab suci. Alkitab. Zalika alkitabu. Ini adalah Allah. Allah adalah al-ilahu. Bisa menjadi Allahu. Nah, gitu. Bisa menjadi Allahu. Nah, jadi jemaah sekalian berbahagia, dengan demikian kata Allah itulah satu-satunya yang pantas disembah. Kenapa? Dia tidak ada padadannya. Dia tidak ada sekutunya. Seperti yang dikatakan tadi di sini, Qul huwallahu ahad. Dia Allah itu adalah tunggal murni. Allahu samad. Karena dia tunggal murni berarti kan tidak ada selainnya. Lalu bagaimana dengan lain? Ya berasal dari dirinya. Karena berasal dari dirinya, ya bergantung kepadanya. Allahu samad. Ingat, berasal dari dirinya, tapi bukan dirinya. Karena kalau berasal darinya dan dirinya kan berarti ada kesamaannya. Terpecah-pecah lagi. Terjadi partikularisasi. Padahal itu tidak boleh tadi terjadi. Ingat tadi kata tunggal murni. Jadi ketika dikatakan tunggal murni, tidak ada selain dirinya, kita bertanyakan baru bagaimana dengan alam, matahari, rembulan, manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan. Nah itu berasal dari dirinya, tapi bukan dirinya. Ulangi lagi. Berasal dari dirinya, tapi bukan dirinya. Jadi biasa disebut dengan huwa, huwa wa ma huwa, kalau tidak salah. Dia tapi bukan dia. Jadi dia tapi bukan dia. Ya, gitu namanya. Kenapa? Karena kalau dia dan dia juga berarti pohon adalah Tuhan, meja adalah Tuhan, itu tidak masuk akal. Jadi segala sesuatu selain dirinya adalah berasal dari dirinya. Karena kalau ada yang tidak berasal darinya, berarti kembali arti ada dua sumber. Dan itu tidak benar. Jadi segala sesuatu apapun yang bisa kita bicarakan, berasal dari dirinya, tapi bukan dirinya. Ketika semua yang ada adalah, ya kita rumuskan di sini. Jadi tadi adalah, wujud adalah tunggal murni. Wujud adalah tunggal murni. Nah, berarti kan tidak ada selain dirinya. Ya, kesimpulannya tidak ada selain dirinya. Tidak ada, ya, tidak ada apapun selain dirinya. Ya. Di wujud ini tunggal murni, tidak ada apapun selain dirinya. Nah, kalau tidak ada apapun selain dia, ingat kata-kata ini, tidak ada apapun selain dirinya. Jadi kita camkan ini. Tidak ada apapun selain dirinya, lalu bagaimana dengan? Lalu? Jadi, lalu kita tanya, lalu? Ya. Bagaimana dengan matahari? Bagaimana dengan planet? Bagaimana dengan gunung? Bagaimana dengan tumbuhan? Pokok-pokok. Bagaimana dengan hewan? Bagaimana dengan mineral? Mineral-mineral. Bagaimana dengan masih banyak lagi yang lainnya? Kan ada ini. Ya. Sedangkan dikatakan tidak ada apa selain dirinya. Nah, berarti ini adalah pernyataan kita tentang ini ialah bahwa ini adalah dia tapi bukan dia. Ini adalah dia tapi bukan dia. Ini adalah, ini semuanya ini adalah dia tapi sekaligus bukan dia. Ya. Jadi ini adalah dia tapi sekaligus bukan, itu yang menegasi. Kita mengisbatkan dia tetapi sekaligus menegasi bukan dia. Kenapa? Disebut dia karena bersumber dari dia semuanya. Tidak ada yang tidak bersumber dari dia. Tapi bukan dia. Kenapa? Karena dia adalah tunggal murni. Tidak ada apapun selain dirinya. Jadi kalau tidak ada apapun selain dirinya, lalu ini apa? Nah, ini adalah merupakan tajalli saja. Ini bayangan saja tadi. Ini hanya merupakan sesuatu yang tidak ada. Yang ada ini yang tunggal murni. Ini yang ada sebetulnya. Maka selain dia itu tidak ada. Termasuk kita manusia. Kita tidak ada. Yang ada hanya dia saja. Nah, ketika manusia menyadari bahwa tidak ada selain dia, dan dia merasa
lah ini kan aku ini adalah si A, si B, si C. Nah, maka yang menyadari dirinya sebagai A, B, C, D itu harus meleburkan dirinya kepada dia, namanya fana. Dia harus melenyapkan dirinya. Yang ada hanya dia. Nah, jadi Bapak Ibu Jemaat sekalian berbahagia, kondisi itu yang disebut dengan fana. Kita ini kemudian menghilang. Ya, mungkin mirip dengan konsep Buddha dengan kata nirwana, tidak ada yang lain. Cuma bedanya kalau di Buddha tidak ada kata-kata kecuali dia saja satu. Nah, kalau dalam Islam ada la ilaha illallah. Jadi kalimat yang sangat indah ini menarik sekali kalau kita sudah paham seperti ini. Ya. Jadi begitu kita paham, maka kita mengerti tentang kata-kata la ilaha, ya. Jadi la ilaha illallah. Ya. Illallah. Ya. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Tidak ada ilah kecuali Allah. Ya. La ilaha illallah. Ya, ini ada hamzanya di sini. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Tidak ada ilah kecuali dia. Ya. Jadi ini adalah negasi, ini adalah isbat. Ini adalah negasi, nafi namanya. Ini adalah nafi, menafikan. Ya. Ini adalah nafi. Dan ini adalah isbat. Ini bahasa Arabnya ya. Ini adalah isbat. Ya. Ini adalah negasi. Ya. Ini adalah afirmasi. Ini adalah negasi. Ya. Jadi kita menegasikan la ilah, tadi pengecualian. La ilah, tidak ada ilah illallah kecuali Allah. Siapa Allah? Dia wujud sesungguhnya. Allah itu sebutan. Hakikatnya apa? Wujud. Allah sebutan. Kenapa tadi? Dari kata ilah, alaha, menyembah. Al-ilah, tidak ada sesuatu yang pantas sembah kecuali dia, ilah, Allah. Nah, maka dia adalah nafi, baru kemudian isbat. Nah, jemaah sekalian berbahagia, dalam ilmu irfan kita sudah pelajari, la ilaha ini adalah tahalli, illa ini adalah tahalli, Allah adalah tajalli. Ya, seperti itu. Ini kita teruskan tadi ini. Jadi, qul huwallahu ahad. Allahu samad. Jadi, Allah samad. Jadi, qul huwallahu ahad. Allahu as-samad. Karena semuanya adalah tunggal murni. Ini ahad tunggal murni. Tidak ada apapun selain dirinya. Semua selain dirinya adalah dia, tapi bukan dia. Dia adalah pengertian dari dia, bukan dia karena tidak ada yang serupa dengannya. Tadi negasi terhadap segala yang lain. Maka karenanya semuanya bermula dari Allahus Samad. Jadi As-Samad itu artinya apa? Bukan hanya tempat bergantung, tapi dari sanalah asal dari segala-galanya. Segala sesuatu selain dirinya hanyalah merupakan bayangan saja daripada dirinya. Segala sesuatu selain daripada dirinya adalah berkas-berkas cahaya saja yang memancar dari dirinya. Awalnya adalah satu cahaya. Begitu memancar keluar, lahirlah jutaan, miliaran, bahkan triliunan berkas-berkas cahaya. Yang itulah yang melahirkan pluralitas dan keragaman. Jadi Allah adalah As-Samad. Allah adalah tempat bergantung. Semuanya tidak akan ada kalau dia tidak ada. Seperti Bapak Ibu bisa melihat layar komputer tadi ini, layar laptop ini, karena ada cahaya. Begitu cahayanya dihilangkan, hilang juga. Begitu cahayanya dihilangkan, langsung semuanya menjadi hitam. Ya. Semuanya menjadi gelap maksudnya. Lam yalid walam yulad. Tidak beranak dan tidak diperanakan. Karena satu, konsep anak dan diperanakan itu adalah konsep kesamaan. Yang namanya anak sama dengan orang tuanya. Satu, berarti bertentangan dengan konsep negasi tadi, selainnya. Yang kedua, ada keterpisahan. Orang yang melahirkan adalah berpisahnya sang melahirkan dari yang dilahirkan. Ya. Diperanakan nanti berpisahnya yang dilahirkan dari yang
melahirkan. Yalid artinya berpisahnya melahirkan dari yang dilahirkan. Yulad berpisahnya yang dilahirkan dari yang melahirkan. Jadi Bapak sekalian, ulangi lagi, yalid adalah berpisahnya yang melahirkan dari yang dilahirkan. Yulad berpisahnya yang dilahirkan dari yang melahirkan. Ini tidak terjadi pada proses penciptaan. Kenapa? Karena kalau dia dilahirkan dan dia terpisah, kan berarti menjadi independen. Orang tua melahirkan anaknya independen. Dia makan sendiri sekarang, dia minum sendiri sekarang, dia bahkan nanti mencari nafkah sendiri, dia menikah sendiri, dan seterusnya. Itu independen. Dan itu tidak mungkin terjadi pada Tuhan. Karena tidak ada tadi, tidak bertentangan dengan tadi semua konsep negasi yang kita pelajari. Jadi, lam yalid wa lam yulad. Dia tidak beranak dan tidak diperanakkan. Karena beranak dan terperanakkan adalah keterpisahan. Ya. Dan keterpisahan artinya apa? Ada dualitas, ada senjang, saling membatasi absolutas tadinya. Dan itu tidak mungkin berlaku pada konsep ketunggalan wujud tadi. Jadi jemaah sekalian, lam yalid wa lam yulad. Ini bukan hanya bicara tentang anak, tapi berbicara tentang hakikat. Karena anak artinya apa? Melahirkan dualitas daripada orang tuanya. Hanya titelnya saja yang berbeda. Disebut orang tua karena dia duluan, disebut anak karena belakangan, kan begitu. Jadi yang tua biasanya memanggil anak kepada yang muda. Ya. Masih kecil. Yulad begitu juga. Jadi artinya apa? Konsep ini menjelaskan kepada kita, Tuhan tidak mengenal hierarki dengan selain dirinya. Ya. Walam yakun lahu kufuwan ahad. Ya. Lam yakun. Dan tidak akan ada. Lam yakun, tidak ada. Ya. Lahu baginya, tidak akan hadir baginya. Kuf, apa itu kufun? Kesetaraan. Ahad, sesuatu apapun juga. Tidak ada kufun ahad. Ya, tidak ada kesamaan dengan apapun juga. Karena ahad ini hanya berhak disandang oleh dia, ahad ini. Tulisan ahad di sini sama dengan di sini. Jadi ahad ini adalah baju yang hanya boleh dipakai oleh Allah. Kalau selain daripada dia tidak boleh pakai ahad. Maka lam yakun lahu kufuwan ahad. Tidak boleh ada ahad yang lain selain dirinya. Ahad yang lain selain dirinya disebut dengan kufun. Jadi lam yakun lahu kufuwan ahad. Tidak boleh ada seperti itu. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, dengan demikian pembahasan teologi dan masalah ketuhanan ontologi dalam filsafat begitu rumit, tapi luar biasa jemaah sekalian. Dalam Al-Quran ini dijelaskan dengan hanya 4 ayat saja. Ya, 5 lah dengan bismillahnya. Kalau kita baca bismillahnya juga, ini 5 ayat. 5 ayat boleh dikata selesai semuanya. Itulah sebabnya Nabi mengatakan, siapa yang membaca surat At-Tauhid, ataukah surat Qul Huwallahu Ahad, ataukah surat Al-Ikhlas, sama dengan membaca sepertiga daripada Al-Quran. Karena Al-Quran itu adalah sepertiganya Tauhid, sepertiganya lagi adalah ibadah, sepertiganya lagi adalah muamalah. Jadi Al-Quran bisa bagi seperti itu. Jadi Al-Quran itu adalah, jadi Al-Quran ini Quran, ya. Ini adalah bagi 3. Ya. Sepertiganya adalah Tauhid. Ya. Sepertiganya berikutnya lagi adalah ibadah. Sepertiga berikutnya lagi adalah muamalah. Ya. Jadi kalau kita baca tadi Qul Huwallahu Ahad, berarti ini sudah dapat sepertiga daripada Al-Quran. Kata Nabi, kalau kita baca 3 kali, berarti sama dengan baca Al-Quran sebelumnya. Karena sepertiga kali 3 kan 1. Jadi adalah ya sepertiga, ini adalah sepertiga. Ini sepertiga. Nah, jadi membaca 10 Allah ini sama dengan membaca sepertiga Al-Quran. Membaca 3 kali 10 Allah sama dengan membaca Al-Quran secara sempurna. Membacanya, ya ingat membacanya. Nah, makanya kata kunci memahami Al-Quran ada pada surat At-Tauhid ini. Kita kembali dulu di sini Bapak sekalian. Jadi ini belum jalan dari sini. Jadi mengenai ketiadaan bagian penyusun konseptual dalam wujud, apabila terdapat sebuah genus dan diferensia untuk wujud, maka genus ini akan diasumsikan sama dengan wujud atau sesuatu yang lain. Jadi tidak mungkin. Jika genus ini adalah wujud, maka diferensianya yang bagi, diferensi itu yang membedakan genus adalah penyusun dan pengaktual genus tersebut. Dan seterusnya.
Kita sudah terangkan tadi bahwa dia akan menjadi dua. Sementara itu mengenai ketiadaan bagian penyusun eksternal wujud, sementara itu mengenai ketiadaan bagian penyusun eksternal wujud, yaitu materi dan bentuk, maksudnya di sini wujud eksternal, wujud yang kita bicarakan tadi, wujud khariji. Ya, kita tadi katakan ada dua wujud dalam diri kita yang kita paham, wujud eksternal dan wujud mental. Kita sudah jelaskan sebetulnya dulu ini. Jadi disebut dengan wujud di sini yang kita pahami ya di dalam luar. Jadi wujud di sini sesuatu yang kita nyaksikan ada. Jadi yang kita kenal selama ini adalah selain wujud Tuhan, yang ingat, selain wujud Tuhan adalah satu adalah wujud eksternal. Ya. Yang kedua adalah wujud mental. Ya. Wujud eksternal ini terdiri dari apa? Terdiri daripada materi dan bentuk. Jadi ini adalah terdiri dari materi dan bentuk. Ya. Sedangkan yang ini terdiri daripada genus dan diferensia tadi. Ini terdiri dari genus dan diferensia. Dan diferensia. Genus, jeans, diferensia, pastel. Ya. Materi adalah mada, ini adalah bentuk. Jadi dalam ini namanya hayula. Ya. Hylomorphism. Hylo itu hayula. Ya, jadi ada hayulanya. Hayula itu materi. Ya, materi itu hayula itu dari bahasa Yunani. Sebetulnya mada, hayula, dan kemudian ada surahnya, bentuknya. Ada hayula, ada surah, ada bentuk. Ya. Jadi ini adalah di alam eksternal. Nah, dengan demikian kalau kita samakan wujud Tuhan, wujud yang kita bicarakan tadi dengan ini, maka tentu dia bukan itu yang kita bicarakan. Kenapa? Karena yang namanya wujud yang asli tadi adalah bersifat tunggal. Makanya katakan kata wujud di sini adalah sebetulnya tanda tanya. Wujud yang kita bicarakan di sini adalah yang hadir di alam eksternal itu adalah materi dan bentuk, selalu terdiri dari materi dan bentuk. Yang hadir di dalam pikiran kita selalu terdiri pada genus dan diferensia. Seperti itu. Jadi kita ulangi. Sementara itu mengenai ketiadaan bagian penyusunan eksternal wujud, yaitu materi dan bentuk, tadi materi dan bentuk, materi dan forma, adalah, jadi ya, kita sebut ini ya materi dan bentuk ini adalah karena ada hakikatnya, pada hakikatnya keduanya sama dengan genus dan diferensia. Jadi sama-sama penyusun genus dan diferensia. Jadi genus dan diferensia ini adalah di zihni, alam mental, materi dan forma di luaran. Jadi setiap kita melihat sesuatu di luar pasti ada materi dan bentuknya. Udara ada bentuknya, yaitu mengikuti bentuk wadahnya. Di dalam toples ada udara, udaranya mengikuti bentuk toples, cuma kita tidak lihat. Materinya ada hidrogen dan oksigen misalnya kalau dia oksigen. Jadi itu ada materi dan forma. Sedangkan yang ada dalam pikiran kita, mental kita ya genus dan diferensia. Ya. Begitu kita tanya apa itu ini, pasti katakan ini. Ya. Selalu genus diferensia. Kita katakan apa itu Singapura? Kita katakan adalah negara. Ini kan rumputnya genusnya negara. Negara di Asia Tenggara antara Malaysia dan Indonesia, kan begitu. Jadi dengan demikian Mas Kaiser Bahagia itu terdefinisikan genus dan diferensia. Apa itu Indonesia? Indonesia adalah sebuah negara yang berada di Asia Tenggara, di sebelahnya Malaysia dan Indonesia, ataukah antara Singapura, atau antara Semenanjung Melayu, Malaysia, Singapura, dan Australia di sebelahnya. Jadi begitulah jemaah sekalian. Jadi selalu ada pembedanya. Jadi genus dan diferensia. Karena telah dijelaskan bahwa wujud tidak memiliki genus dan diferensia. Ingat, wujud tidak memiliki genus dan diferensia, apalagi materi dan bentuk. Maka ia juga tidak memiliki materi dan bentuk. Jadi inilah. Jadi kita ulangi lagi, wujud tidak memiliki genus dan diferensia, maka ia juga tidak memiliki materi dan bentuk.
wujud tidak memiliki genus dan diferensia, materi dia tidak memiliki materi dan bentuk. Inilah disebut dengan tunggal murni yang disebut dengan ahad. Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Kalau kita masih berbicara memikirkan Tuhan dan makhluknya secara serempak, itu namanya wahdah. Wahdah. Kalau kita mikirkan Tuhan di alam makhluknya, disebut dengan wahid. Ilahukum ilahun wahid. Itu wahid. Kalau menyatukan keduanya, wahdah. Satu kesatuan antara Khalik dan makhluk, itu wahdah. Lalu Al-Quran dikatakan, la ilaha illallah wahdahu, la syarika lahu, wa bidzalika umirtu, dan seterusnya. Jadi, genus, diferensia, materi, dan bentuk. Mengenai bagian-bagian kuantitatif tadi, penyusun kuantitatif seperti misalnya panjang, lebar, dan volume, karena besaran, panjang, lebar, dan volume merupakan sifat dan aksiden pembentuk benda, jisim, dan bentuk juga, ini kan dia bentuk, dan bentuk juga tersusun dari materi dan forma, maksudnya benda ya, dan benda juga tersusun dari materi dan forma, ini materi dan bentuk maksudnya. Karena wujud tidak memiliki materi ataupun bentuk, maka karena wujud tidak memiliki materi ataupun bentuk, maka ia juga bukanlah benda. Ingat, bukan benda. Karena kalau benda pasti ada materi dan bentuknya. Dan sebagai konsekuensinya, ia tidak memiliki besaran, tidak memiliki dimensi, tidak memiliki dimensi. Jadi dia tidak memiliki dimensi di sini. Ya, tidak memiliki dimensi. Tidak memiliki dimensi. Yaitu panjang, lebar, dan volume. Panjang, lebar, dan volume. Ya. Nah, jadi jemaah sekalian berbahagia, ya mudah-mudahan ini pembahasan seperti ini, jemaah sekalian, ini terutama sebetulnya untuk mengisbatkan keesaan Allah dalam jiwa kita. Karena sering sekali kita sebetulnya mengkonsepsi Tuhan, padahal Tuhan itu tidak bisa dikonsepsi. Kapankah orang mengkonsepsi Tuhan? Banyak orang tidak sadar kalau dia mengkonsepsi Tuhan. Misalnya membayangkan Tuhan seperti apa, itu kan mengkonsepsi namanya. Padahal Tuhan tidak bisa dikonsepsi. Kenapa? Syarat untuk dikonsepsi harus ada genus dan pembedanya. Harus ada genus dan diferensianya. Itu syarat konsepsi. Sedangkan syarat benda, dia harus memiliki materi dan bentuk. Jadi membayangkan Tuhan seperti cahaya beneran, itu tidak mungkin. Cahaya itu hanya perumpamaan saja. Seperti tadi Plato berbicara tentang alegori namanya. Alegori manusia dalam gua. Nah, jadi jemaah sekalian berbahagia, banyak di antara kita tidak selesai di dalam ma'rifat kepada Allah ini, sehingga kemudian ketika kita menyadari adanya Tuhan, langsung muncul di pikiran-pikiran kita konsepsi-konsepsi ataupun macam-macam. Padahal semuanya itu pasti tidak benar. Itu adalah bukan Tuhan yang hakiki, tapi itu adalah Tuhan yang dibuat oleh pikiran kita sendiri. Jadi ada Tuhan. Jadi kita lihat ada Tuhan, Jadi ada Tuhan ya. Jadi ada Tuhan. Jadi kita bicara Tuhan. Ada Tuhan yang hakiki, dan ada Tuhan yang diciptakan oleh pikiran. Ciptakan oleh pikiran. Nah, sekalian ini ada yang hakiki, ada diciptakan oleh pikiran. Nah, mayoritas orang masih menyembah Tuhan yang diciptakan oleh pikirannya sendiri. Ya. Mayoritas kita manusia ini masih menyembah Tuhan yang diciptakan oleh pikiran kita sendiri, sehingga disebut dengan belum bertauhid. Inilah yang harus kita lakukan. Jadi proses beragama itu adalah tauhid. Artinya meniadakan semua apapun yang dikonsepsi dalam pikiran kita berkenaan dengan Tuhan. Bahasa Al-Quran mengatakan ini harus kita bersihkan diri pikiran kita dari sini, sehingga yang namanya Tuhan adalah yang hakiki, bukan ini lagi. Ingat, hanya sedikit orang yang memahami Tuhan secara hakiki. Mayoritas kita memahami Tuhan seperti ini. Maka supaya ini tidak terjadi, Tuhan mengatakan fasabbih bismi rabbikal ladzi khalaq. Sucikanlah, bersihkanlah Tuhanmu di dalam pikiran kamu, karena selama ini tercemari oleh pikiran-pikiran yang salah atau keliru. Maka fasabbih bismi rabbika, sucikanlah, sehingga Tuhan yang muncul, eksis, yang bertajalli dalam pikiran kalian adalah yang hakiki.
bukan yang diciptakan oleh pikiran kita sendiri. Betapa banyak di antara kita menyembah Tuhan, tapi bukan Tuhan hakiki, tetapi Tuhan yang diciptakan oleh pikiran kita sendiri. Nah, Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan dengan pembahasan kita ini bisa mengantarkan kita kepada pemahaman. Cuma sekali terbaik, namanya pemahaman itu hanya di pikiran. Kalau Bapak Ibu sekalian belum bisa mengungkapkannya, tidak masalah, karena paham itu di pikiran. Bahkan kalau diungkapkan sebetulnya pasti selalu keliru. Karena pengungkapan itu adalah membatasi, sementara wujud tadi adalah mutlak tak terbatas. Seperti itu Pak Ibu sekalian. Makanya karena mutlak tak terbatas tidak bisa didefinisikan. Baik definisi dalam versi eksternal ataupun definisi dalam versi misalnya zihni atau mental kita. Tidak bisa. Kenapa? Karena dia adalah tunggal mutlak, dan karena tunggal mutlak tidak ada genusnya apalagi diferensianya. Nah, jemaah sekalian, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita. Jadi insya Allah sampai di sini pembahasan kita. Ke depan kita akan teruskan. Ini adalah tanggal berapa nih? Tanggal 18 ya. 18 Juni. Ya. 25 Ustaz. Hah? 25. Oh, tanggal 25 ya. Sorry ya. Tanggal 25 ya. Ya, ternyata tanggal 25 ya, Ma. Ya, jadi tanggal 25. Ustaz dah fana. Ya. Tak ada Ustaz. Ya, silakan bertanya, silakan. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Afwan Ustaz, maaf saya batin. Silakan. Ini apa? Okey, kan kita kan membahas tentang wujudnya. Wujud yang kita tahu bahawa wujud ini apa mutlak lah, absolute, dan tidak bergandingan, tidak berganding ataupun bersandar. Jadi apa perbezaan kalimat la ilaha illallah dengan la mawjud illallah? Itu Ustaz. Baik, terima kasih banyak. Jadi cuma sekalian berbahagia di dalam apa kalimat-kalimat tahlil kita, terutama misalnya kalau kita biasanya membaca la ilaha illallah itu biasanya ada 3 biasanya. Kita mulai dulu dari la ya. Jadi la, kita tulis Indonesia saja. La pertama dulu la ilaha ya, la ilaha. La ilaha illallah. Ya. Kemudian la, apalagi ada la mahbub ya, mahbub. La mahbuba illallah. Illa Allah. La ilaha illallah. La mahbuba illallah. La mahbub, yang dicinta. Kemudian apa lagi? La maksuda. La maksuda illallah. La ilaha illallah, la mahbuba illallah, la maksuda illallah. Nah, semuanya ini cuma sekitar bagi adalah ungkapan-ungkapan. Ungkapan pertama, tidak boleh ada yang disembah. La ilaha illallah. Ya. Jadi la ilaha illallah. Tidak ada ilah selain daripada Allah. Ya. Artinya ilah tadi kita sudah terangkan dari kata Allah, menyembah. Jadi tidak ada disembah. Tidak ada yang boleh dikagumi, tidak boleh ada yang kita mengabdikan jiwa kita. Jiwa kita kalau tubuh boleh saja kita mengabdi kepada perusahaan kita. Karena kita ada kontrak namanya. Tetapi yang namanya jiwa kita tidak boleh ada yang diilahkan selain daripada Allah. Yang kedua, mahbub. Kita tentu boleh saja mencintai suami kita, istri kita, anak-anak kita. Tapi cinta itu adalah kecil. Artinya apa itu? Cinta dalam pengertian rasa yang muncul dari hawa sebetulnya. Dan bukan salah, tetapi harus kita pahami bahwa itu harus disandarkan kepada cinta yang paling tinggi. Maka disebut dengan la mahbub illallah. Tidak ada mahbub, tidak ada yang dicinta selain daripada Allah. Tidak ada mahbubnya, tidak ada yang dicinta selain daripada Allah. Ya. Begitu ya, hidup kita ini kan bertujuan. Salah satu tanda manusia itu bertujuan. Bedanya dengan hewan-hewan itu tidak bertujuan. Kita bawa mobil, kereta dari rumah kita pasti punya tujuan. Kemana? Ke Johor misalnya. Atau kemana, ke Kuala Lumpur misalnya, itu pasti ada tujuannya. Ya. Bahkan kita pergi misalnya jalan-jalan pasti ada tujuannya. Tidak pernah manusia pergi tanpa tujuan. Nah, Allah masakan bahwa karena manusia itu tidak pernah tidak bertujuan, maka di balik semua tujuan-tujuan itu
tujuan-tujuan tadi itu namanya tujuan kecil, cinta tadi kepada selain Allah dan cinta kecil, ilah-ilah itu adalah ilah kecil, Allah adalah ilah yang paling besar, makanya hanya dia yang pantas disembah karena dia ilah besar. Maka begitu dengan tujuan, tidak ada tujuan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi apapun tujuan kita, ujungnya Allah, semuanya la ilaha illallah. La ilaha illallah, la maksuda illallah. Tidak ada tujuan selain daripada Allah. Nah, jemaah sekalian, ini adalah ungkapan-ungkapan lain. Jadi hakikatnya kalau dikumpulkan ini semuanya, ya. Kalau kita kumpulkan ini semuanya, ya. Kalau kita kumpulkan ini semuanya, maka yang muncul adalah la wujud sebetulnya. Ya, sebetulnya kata la maujuda karena hanya biar kedengaran sama, mahbub, maksud. Tidak ada maujud, tidak ada wujud yang dituju, kurang lebih begitulah. Jadi kata-kata la maujuda itu adalah sebetulnya tidak ada wujud, ya, yang dituju. Ya. Jadi la jadi la maujuda sebetulnya wujud, sebetulnya la maujud, ya, illallah. Tidak ada maujud selain daripada Allah. La maujud artinya la wujuda. Jadi aslinya dia tidak ada wujud. Ya, kata-kata maujud itu bisa diartikan tidak ada yang mewujudkan selain daripada Allah. Jadi bukan yang diwujudkan, tapi tidak ada apapun selain daripada Allah. Jadi dari kata wajada, dari kata wajada, wajada ini artinya menemukan. Menemukan atau memuliakan. Ya. Nah, jadi dari sini muncullah kata wujud, ya, dari kata wujudun. Ya, wujud itu adalah yang ada, yang bisa ditemukan, ada hakikatnya, ada aslinya. Jadi wujud itu walaupun tidak bisa dikonsepsi oleh pikiran, bukan benda dan karenanya tidak dijangkau oleh panca indera, tetapi bukan berarti tidak jelas. Justru saking jelasnya tidak perlu pakai panca indera. Justru karena saking jelasnya nggak perlu pakai akal pikiran, ya gitu. Lalu untuk apa kita belajar seperti hanya untuk menjelaskan apa itu wujud, tapi wujud sebagai wujud, wujud kuah wujud, wujud sebagai wujud sudah jelas, aksiomatik, jelas sekali, terang benderang, mubin, nyata seperti cahaya. Nah, tinggal kita bertahap itu cahaya, kita biasa membuat penjelasan-penjelasan. Nah, jadi sebetulnya kata inilah puncak dari semuanya adalah la maujuda illallah, tidak ada wujud. Ya, karena semua yang kita tuju hakikatnya bukan wujud. Makanya tidak boleh selain daripada Allah. Cinta tidak ada selain daripada Allah. Karena yang kita dicintai sebagai Allah, hakikatnya tidak ada. Maka yang dicinta hanya Allah. Kenapa? Dialah yang wujud satu-satunya. Ilah juga tidak pantas kita menyembah selain daripada Allah, karena hanya dialah yang wujud. Jadi semua kata-kata ini tersimpul dalam satu kata, la maujuda illallah. Ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur, Masya Allah. Saya apa gitu? Ya, silakan. Saya duluan, Ustaz, ya. Ya, silakan. Iya. Saya akhirnya berpikir, Ustaz. Assalamualaikum ya Ustaz. Ayah Anda kita persilakan Ustaz Wahid dulu. Anda minta izin untuk keluar Ustaz. Oh ya, baik. Iya, teman. Iya, silakan Ayah Anda, silakan. Ya, silakan Ustaz Aidin. Iya, makasih Ustaz. Saya akhirnya berpikir bahwa ketika kita bicara tentang wujud ini, Ustaz, ya, mohon saya diluruskan, apa akal pikiran kita, seakan-akan akal pikiran kita itu non aktif, Ustaz, ya. Itu yang saya pahami. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kesimpulannya gitu. Mungkin kesimpulan saya keliru. Sebagaimana yang kita pahami, laisa kamitslihi syai'un gitu. Sama sekali tidak ada yang bisa semisal gitu. Tidak ada apapun yang kita mau misalkan dengan dia ini, itu sama sekali tidak ada. Itu konsepsi yang keliru gitu loh. Mohon penjelasannya Ustaz. Assalamualaikum. Baik, terima kasih banyak. Bagus ini. Jadi jemaah sekalian berbahagia, ini kita bicara manusia lagi. Kita bicara tentang kita ini manusia ya. Jadi manusia ini jemaah sekalian berbahagia punya tiga instrumen pengetahuan, tools of knowledge ya. Manusia punya tiga alat pengetahuan, perabot pengetahuan. Yang pertama adalah panca indera. Ya.
panca indera. Syarat untuk dijangkau panca indera adalah tadi kita sudah lihat punya materi dan bentuk. Ya, syaratnya adalah punya materi dan bentuk. Ya. Materi dan bentuk, hayula dan surah, ya, ataukah madda dan surah, materi dan bentuk. Kalau tidak ada materi dan bentuknya tidak bisa dijangkau panca indera karena harus ada bendanya, materi dan bentuk. Yang kedua, ya. Yang kedua adalah akal. Jadi kita ini dikaruniai akal. Jadi instrumen atau tools yang kedua yang dimiliki manusia itu adalah akal. Nah, syarat bekerjanya akal apa tadi? Yaitu harus ada genus dan diferensia tadi. Jadi syarat bekerjanya akal adalah harus ada genus atau genus dan diferensia tadi. Ya, genus ini bahasa Arabnya jins, diferensia fasal. Ya, kita pakai bahasa yang berasal dari bahasa Inggris biar lebih gampang semuanya kita memahaminya. Materi meter ini dari kata madda dan ini adalah surah. Nah, jadi akal itu bekerja kalau ada genusnya, ada diferensianya. Seperti tadi kita tanya apa manusia? Akal bisa bekerja. Manusia nyari-nyari, oh manusia itu hewan, tetapi pembedanya apa? Berpikir, hewan yang berpikir. Nah, kemudian yang ketiga, ya, instrumen manusia yang ketiga, ini ada panca indera, ada akal, ada yang ketiga lagi, namanya zauq, ya. Zauq, ya. Rasa. Nah, apa di sini? Materi dan bentuk, tidak. Genus dan diferensia, tidak. Kalau begitu apa? Satu saja, Ustaz Ayudin, yaitu kita tulis besar, diam. Diam. Tidak ada lagi. Ya, jadi yang ada di sini adalah diam. Ya. Makanya kita lihat Nabi Muhammad kita kenapa pergi ke Gua Hira supaya dia diam. Ya, karena di sana bukan lagi Nabi Muhammad tidak lagi mempertanyakan panca indera di sisi Tuhan dari sisi panca indera dan akal, tapi dia sudah sampai pada tingkat merasakannya, menyatukannya. Siti Maryam alaihissalam, ya, ketika akan melahirkan apa yang dilakukannya? Yaitu dia diam, tidak boleh berbicara. Ya, diam. Dia melakukan apa yang disebut dengan syam, bukan saum, tapi syam. Apa itu syam? Diam, berbicara, tidak ada yang lain. Kalau ketemu manusia, saya bernazar untuk diam. Jadi diam. Ya. Jadi itu adalah diam. Kenapa? Pada saat diam itulah dia menyatu dengan Tuhan. Karena itulah Jemaah Kaiser bahagia, maka kualifikasi manusia berada di sini. Jadi aslinya orang suci itu adalah diam. Berbicara kapan? Kalau diperintah. Kul, katakan Muhammad. Nah, itu dia. Kan adanya kata kul menunjukkan bahwa dasarnya diam. Baru berbicara, kul, katakanlah. Kalau sudah berbicara kan nggak perlu diperintah berbicara lah. Tapi dasarnya itu adalah, ingat, ketika berbicara tentang apa tadi? At-tauhid. Berbicara tentang al-ikhlas. Al-ikhlas itu apa? Ini sudah sampai pada tingkat yang ketiga. Maka tidak ada pembicaraan diam. Ketika Nabi berbicara, ya karena Allah mengatakan, kul, katakan Muhammad. Menjelaskan saya kepada manusia. Kul. Artinya apa? Nabi di situ diam. Ya. Jadi setiap berbicara tentang Rabb, kul a'udzu birabbil falaq, itu kul juga. Ya. Kul a'udzu birabbin nas, malikin nas lain. Kul juga permulaannya. Kenapa? Diam. Berbicara tentang ketuhanan adalah berbicara tentang diam. Tidak ada pembicaraan. Nah, Jemaah Kaiser bahagia, untuk sampai ke sini ya kita melewati nih Pak Ustaz Ayudin. Ya, makanya kita bicara tentang panca indera, kita bicara tentang akal. Tetapi ini bukan yang tertinggi, ingat. Dalam pelajaran kita ini bukan akal yang paling tinggi. Kalau akal yang paling tinggi, berarti ini adalah kita keliru. Yang tertinggi adalah ketiadaan kita. Namanya fana. Karena kita butuh bahasa, ya kita pakai istilah zauq. Ya, rasa saja. Yang ada adalah menyatu dengan Tuhan. Ya, menyatu dengan Tuhan. Rasa saja. Seperti persis ketika gula kita simpan di lidah kita, tidak ada pembicaraan. Yang ada apa? Rasa. Sebelum gula kita simpan di lidah kita, masih ada pembicaraan tentang apa itu gula. Ya. Masih ada kerja akal, apa itu gula. Tapi begitu gula sudah sampai di lidah kita, tidak ada lagi definisi secara indrawi dan akal. Apa sebabnya? Sudah menyatu
antara gula dan alat perasa kita, yaitu lidah, zauq namanya. Nah, kalau di indera kita ada zauq melalui lidah, maka di jiwa kita juga ada zauq, yaitu ketika meninggalkan kerja-kerja akal, tapi ingat bukan meninggalkan setelah selesai. Jadi ini pertama kali baru ke sini, baru ke sini. Jadi ini berurutan ini. Makanya di dalam Al-Quran selalu pendengaran dulu, karena itu indrawi. Ya, baru penglihatan, itu adalah batini, baru kemudian terakhir adalah afidah, zauq. Selalu 3 disebutkan tuh. Ya, waja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah. Selalu 3. La'allakum tashkurun. Jadi kita artikan 3 unsur itu dengan as-sam'a, indra, al-absara, akal, karena dari kata basira, lalu kemudian zauq dengan kata-kata al-afidah, fuad. Nah, seperti itu. Ada lagi? Syukran Mumtaz Ustaz. Masya Allah, luar biasa. Ada Ustadz satu pertanyaan dari Pak Burhan di kolom chat. Dari Pak Burhan, absolutnya wujud adalah jelas ya. Saya kira terima kasih banyak, syukurlah. Keberadaannya adalah bersifat punyai substansial dan pastinya punya aksiden dan sebagai saya kira betul. Nah, bagaimana pula wujudnya manusia suci? Apakah wujudnya pula 2 perspektif atau sebaliknya apa Ustaz? Jadi kalau manusia suci dari sisi fisiknya ya sama dengan kita. Fisiknya itu adalah substansi dan aksiden fisiknya. Jadi apa tubuhnya, jasadnya. Tetapi yang disebut manusia suci kan sebetulnya bukan fisiknya, bukan jasadnya, karena kalau fisik dan jasadnya sama dengan kita. Seperti kata Nabi di dalam Al-Quran, Qul innama ana basyarun. Nah, kata basyar itu adalah fisik seperti kita. Qul innama ana basyarun mithlukum. Jadi di situ ada kata qul. Ini dari Nabi juga kan, berarti Nabi sudah sampai di tingkat tadi zauq. Sehingga muncul kata qul, katakan Muhammad, innama ana basyarun. Saya ini adalah basyar, artinya manusia fisik, biologik, seperti kalian. Punya mata, punya kuping, punya darah, daging, dan sebagainya. Itu dari situ sama. Ya, jadi basyarun mislukum. Bedanya apa? Yuha ilayya. Nah, kapan tadi yuha ilayya itu? Ketika terjadi pada level ketiga, yaitu zauq, yaitu dia merasa. Ya. Karena wahyu itu adalah menempel begitu saja pada jiwanya Nabi. Kapan? Ketika Nabi dalam keadaan diam, zauq, menyatu. Terjadi ittihad antara Nabi dan Tuhannya. Jadi terjadi pemenyatuan. Nah, jadi basyarun mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid. Seperti itu. Jadi manusia suci secara fisik sama dengan kita, secara jiwa lah yang berbeda dengan kita. Tetapi karena di dalam fisiknya ada jiwa yang suci, maka jiwa ini memberkahi fisiknya, sehingga fisiknya pun bisa dijadikan sebagai tempat bertabarruk dan bertawassul untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana misalnya orang tua kita, ibu kita. Itu ibu kita kalau kita suka misalnya mencium tangannya, itu Tuhan sangat suka. Jadi kalau kita mencium tangannya ibu kita, ibunda kita, maka itu Tuhan sangat suka. Apa artinya? Karena kita sebetulnya dengan begitu bertabarruk kepadanya. Ya, mengambil berkahnya. Kenapa? Karena Allah menggunakan ibu kita untuk melakukan pekerjaan khalq. Jadi ulangi lagi, Allah menggunakan orang tua kita, terutama ibu kita, untuk melakukan pekerjaan yang luar biasa, namanya khalq. Ya. Kan kita ini benar-benar diciptakan Tuhan dalam diri ibu kita sebetulnya. Dalam diri, walaupun ada kontribusi ayah di sana, tetapi ibu kita lah, darah daging dialah yang menjelma menjadi zigot, menjadi apalagi janin, kemudian lahir sebagai bayi. Benar-benar dari ibu kita semuanya. Jadi dengan demikian, sering-sering mencium tangan ibu kita, itu adalah sangat mulia dalam pandangan Islam. Kenapa? Karena orang tua kita itu walaupun secara fisik, biologis sama dengan kita, tetapi Allah gunakan dia sebagai apa? Sebagai wasilah untuk terciptanya kita. Sebagai apa? Manusia yang paling mulia yang disebutnya laqad karramna bani Adam. Seperti itu. Jadi dengan demikian, inilah apa? Jadi walaupun dia berbeda, tetapi ada satu kesatuan. Persis seperti misalnya tanah suci. Yang namanya Mekah, itu sama saja dengan yang lain.
tanahnya secara tanah Mekah sama dengan yang lain, tapi di situ ada Baitullah, maka kemudian menjadi terberkahi. Madinah juga sama saja dengan yang lain, tapi di situ ada makam suci, ada jasad suci Rasulullah, maka kemudian menjadi bisa tempat tabarruk, menjadi tempat suci juga. Begitulah seterusnya. Saya kira Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan ini bisa mengantarkan kita kepada pemahaman yang bersifat holistik, komprehensif mengenai kesatuan antara alam materi dan alam non-materi yang dipuncaki oleh satu wujud tunggal, yaitu Allah SWT, maka segala sesuatu selain Dia adalah Dia, tapi bukan Dia. Terima kasih banyak atas perhatian Bapak sekalian. Sampai jumpa lagi sebentar malam. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum Sama-sama, warahmatullahi dokter. wabarakatuh. Para jamaah